Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus. Perkenalkan, saya Pendeta Anton Santoso, saya Gembala Sidang di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada majelis daerah yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi kesaksian dalam forum Zoom ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan memulai dari 11 tahun yang lalu, di mana karir saya sebagai seorang hamba Tuhan dimulai setelah saya menamatkan tingkat 1 dan 2 di Sekolah Alkitab Batu Malang. Setelah saya menuntaskan masa praktek saya, tawaran datang kepada saya untuk melayani di Papua Barat. Pelayanan di Papua Barat sendiri pun Tuhan sudah taruh kepada saya pada saat itu. Ketika saya kelas 2, Tuhan memberi satu penyataan kepada saya bahwa pergi ke Papua. Dan apa yang ditawarkan itu persis dengan visi yang Tuhan taruh di dalam diri saya. Dan akhirnya saya berangkat pada tanggal 4 Februari tahun 2009. Ketika tiba di Sorong, saya berpikir bahwa saya akan ditempatkan di Sorong karena tidak disebutkan di kota, di desa, di pedalaman. Tetapi saya dibawa ke satu pulau yang kecil. 15 hari saya ada di sana dan dikatakan saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan cuaca yang baru, dan tidak disebutkan saya akan ditempatkan di mana. Sampai akhirnya tibalah saya untuk diutus, dan saya baru tahu menyadari bahwa saya akan ditempatkan di suatu tempat yang begitu jauh, terisolir, tempat yang tidak ada orang lain, pendatang lain selain saya sendiri. Saya pergi ke tempat itu, perjalanan selama 3 hari menggunakan perahu tempel atau dikenal dengan longboat. Setibanya saya di sana, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, daerah itu begitu jauh dan memang benar di tengah hutan belantara. 3 bulan pertama saya sakit malaria tropika, penyakit yang tidak pernah saya alami. Ketika saya ada di Kalimantan, saya tidak pernah mengalami hal ini. Sampai akhirnya saya sakit dan 1 bulan tanpa pertolongan dokter. 2 minggu pertama saya bisa makan, tapi 2 minggu kedua saya sudah tidak bisa buat apa-apa. Saya harus mengambil keputusan, dan pada saat itu satu-satunya jalan adalah saya harus pergi ke kabupaten sebelah, di mana kabupaten itu jauh lebih mudah diakses dengan berjalan kaki dan naik kendaraan perusahaan kayu dan menyeberang laut selama 45 menit. Dan setiba saya di puskesmas itu, dokter mengatakan kalau terlambat sedikit Bapak bisa gila atau mati. Tetapi kemurahan Tuhan menolong saya. Saya berulang-ulang kali masuk ke rumah sakit atau puskesmas dan dirawat, infus 1 kali infus bisa 12 botol. Karena begitu kuatnya malaria di daerah itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu bukan satu-satunya kesaksian saya, tetapi saya pernah hanyut karena perjalanan yang saya harus lewati. Saya pernah jatuh dari motor. Dan di perjalanan itu tidak ada satupun manusia, hanya saya sendiri. Dan pada saat itu saya juga pernah dengan istri dan anak saya 3 bulan jatuh di tengah hutan. Anak saya dudukin, dan saya berpikir bahwa anak itu sudah tiada. Tetapi mujizat Tuhan menolong anak itu. Satu kesempatan yang lain, anak saya juga jatuh, bibir pecah. Di kesempatan yang lain, saya juga pernah tertimpa motor dan hampir terbakar. Di tengah hutan itu tidak ada orang pun yang bisa menolong. Dalam keadaan sulit itu saya hanya bisa berserah kepada Yesus Kristus. Dan melayani di pedalaman kita tidak bisa mengharapkan apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada, yang ada hanya makanan, hasil buruan, rusa, babi dan sebagainya. Itu yang diterima. Tetapi Tuhan menaruh damai sejahtera yang luar biasa. Tuhan membuat saya kuat walaupun banyak air mata. Ada banyak sukacita yang Tuhan taruh. Saya pernah terkatung-katung Bapak Ibu di tengah laut karena saya tidak ada akses perahu yang lebih besar untuk saya menyeberang laut, menggunakan perahu mancing, dan itu hanya bisa diisi 2 orang. Badai hantam perahu itu dan mesin mati, dan saya terkatung-katung di tengah laut. Tetapi karena pemberitaan Injil membuat saya tetap kuat. 11 tahun saya di tanah Papua, di Papua Barat, dan ini adalah pelayanan yang ketiga yang saya lakukan. Pelayanan yang kedua saya serahkan pada seorang hamba Tuhan. Dan pelayanan yang saudara lihat ini adalah pelayanan yang ketiga. Kesabaran bersama dengan Tuhan
Ketika kita bertekun bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti membela Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Kesaksian ini boleh menjadi berkat. Salam dari Papua Barat. Haleluya, puji Tuhan. Amin.